Pemirsa, polisi kembali menemukan potongan kerangka yang diduga milik Alvaro, anak korban penculikan dan pembunuhan ayah tiri di Kecamatan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil penyisiran yang dilakukan, petugas menemukan diduga 5 potongan kerangka Alvaro. Tulang rahang ditemukan saat anjing pelacak menyisir lokasi di bawah jembatan dekat pohon kecil. Temuan itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sebelumnya Alvaro dilaporkan hilang pada 6 Maret 2025. Korban diculik dan dibunuh oleh ayah tirinya berinisial AI. Dugaan motif pembunuhan karena pelaku cemburu dan menuding ibu korban berselingkuh. Hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi Pak? Ditemukan Pak didugaannya Pak? Ya baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sehingga kami harus perlu meronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Selain itu ada bagian lain Pak? Ya untuk bagian lain masih kita pelajari dulu lebih lanjut. Masih kami dalamin lagi. Itu berapa sampel berarti Pak? Tadi Kurang lebih ada 5 sampel. ada 5 sampel tadi tuh. Arum, ibu kandung Alvaro Kiano, mengaku sering mendapatkan perlakuan kasar dari mantan suaminya yang juga merupakan ayah tiri Alvaro. Mantan suami Arum tersebut juga sempat melontarkan pernyataan akan menculik anaknya jika ia tidak mau rujuk. Usia perkawinan dengan sang suami sangat singkat, yaitu hanya 1 tahun. Arum mengaku mendapatkan kabar anaknya diculik pada bulan Maret, namun baru bisa kembali ke Indonesia pada bulan April. Ia berusaha mencari keberadaan sang anak ditemani mantan suaminya yang tak lain merupakan pelaku pembunuhan. Selama berumah tangga, pelaku sering melakukan tindakan kekerasan, bahkan jarang berkomunikasi dengan anak tirinya Alvaro. Akibat tindakan kekerasan tersebut, Arum memilih untuk menceraikan suaminya pada bulan Maret di tahun 2024, namun ditolak sebelum akhirnya benar-benar bercerai. Tuduhan mantan suami terkait adanya perselingkuhan hanyalah alasan pelaku. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, kan kerja atau apa, dia cemburu. Selama ini perlakuan ayah Alvaro pelaku ke ibu tuh gimana sih? Ya dia pengen banget kayak balik lagi aja gitu, cuma aku belum nggak mau, kayak udah nggak bisa karena dia nggak bisa terima anak-anak. Tapi setelah itu dia baru mau terima anak-anak setelah saya mutusin untuk nggak balik lagi. Nah nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya, ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024 bulan Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi, soalnya nih anak lu lagi sama gue, ternyata dia lagi jajan main. Oh ya aku pikir oh nggak mungkin lah ya kan dia culik kayak gitu. Itu main fisik sering Bu, main kekerasan tiap hari. Pokoknya orang itu nggak bisa diajak debat, nggak bisa diajak tukar pikiran, harus ikutin pikiran dia. Sedangkan dia maaf ya udah berumur, saya terima dia apa adanya. Udah nggak kerja, pertama kerja saya sendiri yang bikin usaha semua segala macam sama dia, tapi saya selalu bilang ke semua orang kok dia yang kerja, dia nafkahin. Proses identifikasi kerangka terduga milik bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan bernama Alvaro Kiano Nugroho masih terus berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya dalam olah TKP yang dilakukan pada Rabu kemarin juga ditemukan 5 sampel kerangka terduga Alvaro, bocah yang dibunuh oleh ayah tirinya sendiri. Sebelumnya ibu kandung Alvaro juga telah memberikan sampel DNA pada hari Senin 24 November untuk dicocokkan dengan kerangka yang ditemukan di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan yang dilakukan termasuk tahapan pemeriksaan luar dan dalam, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi jenazah, memastikan dugaan penyebab kematian hingga dasar pengembalian tes DNA. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait dengan hasil tes DNA dari kerangka yang ada.
Proses identifikasi kerangka yang diduga Alvaro masih berlangsung dan hingga kini Respori belum menyampaikan hasil maupun estimasi waktu pemeriksaan. Sudah rekan kami Putri Lestari yang akan mengupdate langsung dari RS Polri. Putri, silakan dengan informasinya. Pemeriksaan identifikasi serangkaian juga milik bocah yang hilang dari Pesanggeran Jakarta Selatan berusia 6 tahun pada bulan Maret 2025 ini memang masih terus berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana memang dari pihak Polri Kramat Jati ini memang masih belum bisa memberikan statement apapun maupun juga estimasi kapan hasil dari identifikasi kerangka ini akan berakhir. Namun memang dari pihak keluarga, yakni Ibunda Alvaro Arumi juga sudah memberikan sampel DNA-nya pada hari Senin tanggal 24 November 2025 yang lalu. Sementara itu memang dari pihak Alvaro sendiri atau dari pihak keluarga sendiri juga masih menunggu hasil tes DNA yang ada, dan dari pihak keluarga dari penuturan sang kakek Alvaro yang ini menyebutkan bahwa memang mereka tidak akan bisa menguburkan dari jenazah tersebut sebelum adanya hasil tes DNA yang ada. Sementara itu dari hasil atau dari pemeriksaan Rumah Sakit Polri ini memang dilakukan pemeriksaan luar dalam baik Fatima dan pemirsa, di mana hal tersebut dilakukan agar untuk mengetahui bagaimana kondisi dari jenazah dari Alvaro sendiri, lalu juga bagaimana estimasi kapan jenazah tersebut meninggal dunia dan juga untuk pengambilan tes DNA. Dan baik Fatima dan juga pemirsa, dari hasil antemortem maupun dari tes DNA sendiri ini memang masih belum bisa diberikan hasilnya baik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, karena memang baik dari kemarin ada hasil olah TKP di kawasan Tinjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini memang menemukan 5 sampel tambahan. Dan juga dari keterangan Polda Metro Jaya mereka akan merilis hasilnya apabila nanti sudah ada pernyataan resmi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan seperti yang kita ketahui baik Fatima dan juga pemirsa, memang pada hari Rabu kemarin dilakukan adanya olah TKP di kawasan Tinjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana dalam penyelidikan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Selatan, dari Polsek Penggrahan, lalu juga dari tim dokter RS Polri Kramat Jati, di mana mereka menemukan 5 sampel tambahan, di mana salah satu sampelnya adalah rahang bagian bawah yang diduga adalah milik Alvaro Kiano Nugroho karena berukuran kecil, namun tidak dapat dipastikan apakah dari kerangka tersebut memang milik Alvaro Kiano Nugroho, karena memang harus menjalani serangkaian pemeriksaan identifikasi kerangka yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami masih menunggu hasilnya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati baik Fatima dan juga pemirsa. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kembali kepada Anda, Fatima. Baik, terima kasih Putri Lestari informasinya langsung dari RS Polri Kramat Jati. Selamat kembali bertugas, Putri.